Maka para ulama ahli zikir atau ahli hati atau ahli tasawuf ya, itu membagi hati itu beberapa lapisan. Tapi ini juga tidak serta-merta persis ini. Semuanya ada di rasa. Ada yang membagi dengan 7 lapisan, ada yang membagi dengan sampai 30 bahkan 46 lapisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yaimim Official dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan kasih sayang, rahmat, taufik dan kemudahan segala urusan terhadap kita dan seluruh keluarga kita semuanya. Semoga kita semuanya dalam selalu sehat lahir dan batin, dan seandainya ada yang sakit, semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa segera memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal yang mungkin perlu sering saya ulang sebenarnya masalah ini, yaitu berpikir, berzikir, dan bertindak. Jadi berpikir itu pirantinya adalah rasio. Jadi rasio itu kemudian, atau lebih jelek, rasio itu piranti kasarnya adalah otak. Pekerjaannya berpikir. Prosesnya namanya atau rasio, reasoning kan, sama dengan berpikir. Dalam bahasa Arabnya tafakkar atau tafakkur. Nah, kemudian ketika kita bicara berpikir ini, maka berpikir itu landasannya adalah filsafat, yaitu apa, bagaimana, untuk apa. Itu adalah konstruk main kita ketika kita berpikir. Jadi segala sesuatu, apapun, dipertimbangkan dengan 3 hal ini, yaitu apa, bagaimana, untuk apa. Sehingga kalau kita hanya fokus pada di sini, berpikir saja, maka kita disebut atau kita penganut aliran rasionalisme atau rasionalistik yang hanya menggunakan piranti pikiran, yaitu otak. Nah, kemudian berzikir, kalau berzikir itu pirantinya atau alatnya adalah hati. Nah, hati itu piranti kasarnya, yang dimaksud adalah dalamnya hati atau zatnya hati. Maka para ulama ahli zikir atau ahli hati atau ahli tasawuf ya, itu membagi hati itu beberapa lapisan. Tapi ini juga tidak serta-merta persis ini. Semuanya ada di rasa. Ada yang membagi dengan 7 lapisan, ada yang membagi dengan sampai 30 bahkan 46 lapis, yang disebut dengan lataif atau latifah. Latifah itu hanya kelembutan-kelembutan hati yang sifatnya zatnya. Jadi bukan bendanya tapi zatnya. Kalau hati itu bendanya. Bahasa Arabnya hati itu kolbu. Jadi kolbu itu bendanya itu. Manusia hatinya semua sama. Terdiri dari daging yang berwarna merah, darah, kehitaman. Semua sama. Kambing juga punya hati, kita juga punya hati, sapi juga punya hati. Nah, bedanya hati itu kita gunakan apa tidak. Ketika hati itu kita gunakan untuk mencerdasi bahasanya, maka hati itu akan masuk pada yang disebut dengan yang pertama adalah lubun. Lub itu hati yang sudah berinteraksi dengan pikiran. Jadi lub itu cerdas artinya. Jadi hati ini menjadi ketul, hati ini menjadi gelap, tidak bercahaya, alias tidak berfungsi ketika dia tidak berinteraksi dengan
pikiran atau dengan rasio. Allah menegaskan dalam firman-Nya itu surat ketiga ayat 189 ya. 190, 91 dan seterusnya itu. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, alam semesta ini, itu merupakan tanda ayat nyata kebesaran bagi Allah, bagi orang yang menggunakan lubnya, orang yang cerdas, hati kan. Gitu. Artinya ini sudah berpikir alam dan dibalik alam. Jadi alam semesta ini menjadikan kita ini untuk berpikir cerdas bagi ulul albab. La ayatil li ulil albab. Itu orang yang memiliki hati tapi cerdas, lub, udah lub. Lalu di bawah lub ada namanya fuad. Fuad itu sudah agak lembut lagi, lebih perasa lagi. Kalau ini cerdas, sangat berhubungan dengan rasio. Kalau fuad ini lebih antara rasio dengan rasa. Lalu di bawahnya lagi basirah. Jadi ada qalbun, ada lubun, ada fuadun, lalu basirah. Basirah itu sudah sifatnya sesuatu yang lebih dalam lagi. Jadi basirah itu bukan penglihatan mata, tapi disebut ainul basirah. Ainul basirah rasa yang tajam. Lapisan berikutnya masih ada namanya latifah. Ada latifatul sirri, ada latifatul akhfa, ada latifatul lataif dan lain sebagainya. Pada akhirnya itu yang paling dalam itu disebut dengan ana, yang sebenarnya tidak ada sebutan. Ana itu bahasa kita adalah saya atau ingsun, orang Jawa nyebutnya. Nah, itulah sebenarnya berzikir itu, yang zikir artinya zikir ingatkan. Jadi zikir, ingat, itu pirantinya hati. Ingat dengan menyebut berbeda ya. Kalau menyebut dengan lisan, kalau mengingat dengan hati. Tapi tentu bukan hati yang atas itu tadi, bukan lubun, bukan fuadun, bukan basirah dan seterusnya, tapi yang paling dalam. Sehingga ingatannya sudah tidak berbahasa lagi di dalammu itu. Nah, nanti bagaimana itu? Bagaimana itu kita itu bisa benar-benar mengingat Allah itu ya kalau kita benar-benar sadar diri akan eksistensi kita. Dialah yang tidak bernama, dan Allah itu sebenarnya tidak bernama. Allah adalah nama, tapi zatnya Allah adalah Tuhan. Dan Tuhan itu ya tidak tampak. Kalau ditampakkan menjadi bukan Tuhan lagi. Alias laisa